Kegaduhan terjadi saat sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Para jemaah sholat histeris. Seseorang telah menikam tubuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi imam sholat subuh. Khalifah Umar bin Khattab tersungkur akibat terluka parah. Tusukan inilah yang akhirnya membuat Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Peristiwa ini benar-benar mengagetkan seluruh penduduk kota Madinah Al-Munawwaroh. Siapakah orang yang berani melukai dan membunuh seorang khalifah adil, Umar bin Khattab, yang dicintai seluruh kaum muslimin? Saat itulah terungkap pelaku kriminal yang mengamuk di Masjid Nabawi adalah seorang majusi dari Persia bernama Fairuz atau yang populer dengan sebutan Abu Luluah. Lalu bagaimana mungkin seorang beragama majusi, penyembah api, bisa berada di kota Madinah? Bukankah kota Madinah adalah kota suci yang diharamkan bagi siapapun kecuali kaum muslimin? Semua ini berawal dari perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Pada tahun 16 Hijriah, 10 pasukan Persia yang dipimpin Rustum dan Hurmuzan dapat dihancurkan sekitar lebih dari 40.000 pasukan muslimin. Jenderal Persia Rustum tewas, sementara Hurmuzan berhasil meloloskan diri. Ya laha min hazimatin lam yusab al-furs bimithliha abadan. Al-bushra ya Amir al-Mu'minin. Ya Amir al-Mu'minin, laqad hazama Allah aduwana. Intasara junduna fil Iraq 'ala al-furs. Alhamdulillah. Kemenangan ini benar-benar membahagiakan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Sementara pasukan muslimin pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di Irak menunggu perintah Khalifah Umar. Saat itulah salah satu pemimpin pasukan Persia, Hurmuzan, yang berhasil meloloskan diri dari perang Qadisiyah, tidak terima dengan kekalahan Persia. Maka ia pun mulai menggalang pasukan khusus untuk aksi balas dendam. Seorang di antaranya yang siap menjadi relawan pasukan khusus Persia adalah Abu Luluah, seorang pandai besi Persia yang mahir dan memiliki banyak keahlian kerajinan tangan. Sebenarnya Abu Luluah bukan orang dari kalangan biasa. Abu Luluah kemudian menjadi tawanan Romawi ketika perang Persia dan Romawi meletus, hingga ia menjadi seorang pandai besi yang handal karena keadaan yang memaksa. Kini kekalahan Persia di tangan kaum muslimin benar-benar membuat Abu Luluah terkesima. Dendam mulai menggelayuti dirinya. Maka wajar bila Abu Luluah menyambut seruan aksi balas dendam pada muslimin karena faktor ras Persia. Mana mungkin negeri Persia yang telah malang melintang menguasai dunia dan menebarkan peradaban di dunia bisa dihancurkan oleh sebuah kaum dari padang pasir. بعد كل ذلك المجد ها هم العرب الذين كنا نحتقرهم يحطمون عرش ساسان. كيف
آمنوا به يسمونه الإسلام. Apalagi belakangan ia tahu bahwa pemimpin muslimin yang membuat bangsa Persia takluk adalah Umar bin Khattab. رجل قوي يدعى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هذا هو إذن الذي حطم عرش الساسان. أجل عمر بن الخطاب. لن أنسى هذا الاسم. Abu Lulu'ah pun beraksi bersama sekelompok pasukan khusus menyerang markas pasukan muslimin di Irak. Sejumlah muslimin terbunuh, namun aksi mereka berhasil dihentikan. Kelompok ini pun ditangkap dan ditawan pasukan muslimin, termasuk Abu Lulu'ah. ملك الإسلام عمر بن الخطاب هو من سبب لنا هذه المصائب. كيف السبيل إليك يا عمر؟ سحقت كبدي يا ملك العرب، سحقت كبدي. Sementara pimpinan mereka, Hurmuzan, melarikan diri. والهرمزان لا أظن أنني أراه بينهم. لقد فر ولكننا سننال منه إن شاء الله. Nasib Abu Lulu'ah kemudian diserahkan pada Al-Mughirah. ما تجيد من الأعمال يا أبا لؤلؤة؟ نقاش، سباك، أصنع الرحايا وأبني الطواحين على الماء. بعمله خير، بعمله خير. أتركه في رعايتك يا أيها المغيرة. Beragam keahlian yang dimiliki Abu Lulu'ah menarik minat Al-Mughirah, sang majikan. Namun untuk dibawa ke Madinah tentu tidak diperbolehkan, karena tanah suci Madinah tidak boleh dimasuki selain kaum muslimin. Sementara Abu Lulu'ah memilih tetap pada agama nenek moyangnya, yaitu agama Majusi. قل لي ألا تسلم يا فتى؟ لا، سأبقى على ديني. ويحك، الإسلام دين الحق، أما تراه يظهر على كل من ناوأه؟ لن أغير ديني ولو ذبحت. لك ذلك لا إكراه في الدين. على كل سأسعى لدى أميري ليسمح لي بإدخالك المدينة أنت ومن يشيد أعمالك كأعماله، على الإسلام يفيد منها. Maka Al-Mughirah pun meminta izin pada Khalifah Umar bin Khattab agar Abu Lulu'ah dan kawan-kawan seprofesinya diperbolehkan tinggal di Madinah dengan alasan keahlian mereka bisa dimanfaatkan kaum muslimin. Masuk kota Madinah Al-Munawwaroh, Abu Lulu'ah tertegun, seolah ia tidak percaya kota Madinah yang menjadi pusat khalifah muslimin dan berhasil menaklukkan kekuasaan raja di Raja Persia ternyata sangat sederhana. هذه مدينة الملك الذي حطم عرش فارس، كأنها تبدو كقرية لأفقر فقراء الفرس في صحراء كرمان. Maka sejak itu Abu Lulu'ah bersama kawan-kawan seprofesinya tinggal di Madinah menjadi perajin. Dan inilah justru yang mendekatkan Abu Lulu'ah pada terbukanya pintu balas dendam pada pemimpin kaum muslimin, Umar bin Khattab. Sementara Hurmuzan yang lolos dari kejaran kaum muslimin tiba-tiba muncul di Madinah. Bertemu dengan Abu Lulu'ah, ternyata ia tengah melakoni sebuah rencana. سيد الهرمزان، اصمت. لا أحد هنا يعرفني باسمي. جئت لأمر هام وأريد منك أن تساعدني به. وأنا أيضا أريد أن أفعل شيئا ما. أهدافنا مشتركة، فأنت مجوسي وأنا مجوسي، وسنعمل لخدمة نار المجوس. ولكن
علينا أن نتوخى الحيطة والحذر. سأتركك الآن لأنني أود أن أقابل عمر. Hurmuzan datang menemui Umar bin Khattab meminta perlindungan. أنا الهرمزان أمير الأهواز الفارسي. الهرمزان؟ أين عمر؟ Sebagai seorang berdarah biru Persia, Hurmuzan tercengang. Umar bin Khattab, pemimpin muslimin yang berkuasa hampir separuh dunia, hidup tanpa pengawalan. أين حراسه وحجابه؟ ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان. ينبغي أن يكون نبيا إذن. بل هو أمير المؤمنين يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه. الهرمزان قاتل مجزأة بن ثور وداد بن مالك، ماذا تريد؟ قد جئتك مستأمنا يا عمر، فأمني على نفسي. أعوذ بالله من النار ولا أستأمن قاتلا مثلك. Umar tidak mau memberikan perlindungan pada Hurmuzan, bahkan akan menghukumnya dengan hukuman mati karena telah banyak membuat kerusakan dan pembunuhan. Namun dengan tipu dayanya, Hurmuzan kemudian menyatakan memeluk Islam sehingga lolos dari kematian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. اشتريت حياتك بالإسلام يا ابن عوف. أعطي الهرمزان مؤونة تكفيه وعلموه الإسلام وأعطوه ثوبا يلبسه وانزع عنك هذه الحلي التي تتزين بها. Itu sebabnya Abu Luluah begitu marah mendengar bekas pemimpinnya telah memeluk Islam, padahal ia sendiri hingga kini masih tetap memilih agama lamanya. ماذا تقول؟ تركت ديننا ودخلت في ديني؟ لا أطيق الإهانة والأسر فدخلت في دينهم لأحفظ كرامتي. وحق النار المقدسة والمجوس إنكم تغررون بنا. ما لك غاضب؟ Namun Abu Luluah kembali tenang setelah Hurmuzan mengaku terpaksa memeluk Islam untuk memuluskan rencana lebih besar ke depan. Dendamnya pada Khalifah Umar semakin menjadi saat ia melaporkan sesuatu yang menurutnya ketidakadilan yang menimpanya. Namun Khalifah Umar justru tidak berpihak padanya. فأدي الحقوق لأهلها أليس هذا هو العدل؟ عدل؟ هذا عدلكم أنتم، أما عدلي أنا فستعرفونه لاحقا. Jadi penyebab besar Abu Lu'lu'ah membunuh Khalifah Adil Umar radhiyallahu anhu adalah dendam. Dendam ini ada dendam pribadi sifatnya karena dia punya kepentingan pribadi yang tidak tersampaikan, tidak disetujui. Yang kedua adalah dendam agama. Dendam ini kita tahu adalah merupakan penyakit yang besar dalam hati seseorang yang dia bisa berujung pada menghilangkan nyawa orang, merusak barang kekayaan orang atau mengambilnya atau apa yang segala macam. Karena itu masalah hasad, masalah dengki, masalah dendam itu sesuatu yang merupakan bagian dari penyakit hati yang harus dihilangkan dari orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab." Jauhilah oleh kalian dendam, karena dendam itu memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena Rasul mengajari kita untuk memaafkan. Berapa banyak perilaku orang-orang yang sangat tidak sopan pada Nabi, sangat kasar pada Rasul, bahkan Nabi terancam nyawanya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memaafkan mereka. Tidak menyimpan kebencian itu dalam hatinya, juga tidak menyimpan dendam itu dalam dirinya. Yang itu siap membakar semua kebaikan kita. Bayangkan semua kebaikan kita habis hanya oleh dendam yang ada dalam diri kita. Maka disinilah api dendamnya semakin membara pada Khalifah Umar. Abu Luluah tidak sedikit pun bisa melihat kebaikan Khalifah Umar di matanya. Padahal siapapun tahu betapa Khalifah Umar adalah khalifah yang begitu dicintai oleh masyarakatnya. Dendam Abu Luluah telah menutup mata hatinya. قلبي يحترق يا جوي ولن تبرد ناري إلا بالثقة. وممن ستنال ثأرك يا فيروز؟ من عمر أميري يا عمر ويحك
النار المقدسة. Maka misinya kali ini dipersempit. Yang menjadi target utama Abu Luluah adalah menghabisi nyawa Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak begitu peduli lagi terhadap umat Islam lainnya. Di kota suci Madinah, Abu Luluah dan kawan-kawannya beribadah menyembah api. Mereka menetapkan untuk membunuh Umar bin Khattab. أدرك لنا ثأرنا من عمر. أدرك لنا ثأرنا من عمر. أدرك لنا ثأرنا من عمر. فهو رمزنا حطمت كبدي يا عمر. Rapat sembunyi-sembunyi mereka sempat dilihat oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak menangkap bukti yang jelas saat itu bahwa Abu Luluah dan teman-temannya berencana membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Abu Luluah mengenakan pakaian layaknya kaum muslimin. Sambil menyelipkan sebilah pisau bermata dua di pinggangnya, pergi ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Khalifah Umar menjadi imam sholat, Abu Luluah mulai melancarkan aksinya. Sami Allahu liman hamidah. Lana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Abu Luluah lalu keluar barisan dan secara beringas menekam Khalifah Umar bin Khattab. Suasana khusyuk seketika berubah menjadi kacau. Khalifah Umar terjatuh dari tempat berdirinya. Dari luka tusukan itu, Khalifah Umar sempat merasakan sakit seperti sakitnya gigitan anjing. Setelah berhasil menikam Khalifah Umar, Abu Luluah sempat mengamuk dengan pisaunya dan mengakibatkan 13 orang terluka dan 7 lainnya meninggal. Maka segera Abu Luluah ditangkap. Namun Abu Luluah bunuh diri menggunakan pisau yang sama digunakan untuk menikam Umar. Masjid Nabawi gempar. Umar segera dibawa ke rumahnya, sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. Umar berkali-kali jatuh pingsan dan sadar. Orang-orang mengingatkannya sholat. Beliau sadar sambil berkata, "Ya, aku akan sholat dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat." Kemudian beliau sholat. Ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, Umar bertanya, siapa yang menikamnya? Para sahabat menjawab, Abu Luluah, budak Al-Mughirah. Umar langsung mengucapkan, Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Maka Umar kemudian mengatakan bahwa siapa yang membunuh saya, apakah muslim atau kafir? Ketika dijawab yang membunuh adalah orang musyrik, kafir, Abu Luluah, maka Umar mengatakan bahwa segala puji bagi Allah, bukan muslim yang membunuh saya. Artinya kalau muslim membunuh saya, jangan-jangan saya telah menyakiti hati muslim. Pelajaran mahal buat kita semuanya, bahwa orang sebesar Umar itu tidak mudah. Dalam kaidah ilmu juga dikatakan ridwan nasi ghayatun la tudrak, bahwa keridhaan, kesenangan, kerelaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Artinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi pemimpin besar seperti Umar. Siapa yang bisa menyenangkan? Tetapi tetap saja dia berusaha untuk menyenangkan. Jangan sampai ada seorang pun muslim yang kecewa karena tindakannya. Tiga hari kemudian Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di samping dua sahabat tercintanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kota Madinah dirundung duka. Salah satu pewaris dari Umar, Ubaidullah, marah besar hingga hilang kendali. Inilah manusia, orang mulia dalam keadaan tertentu tetap berbuat kesalahan. Dia lalu membunuh beberapa orang yang disinyalir, bahkan dalam sejarah Islam disebut sebagai perencana pembunuhan Umar. Hurmuzan dan Jufainah dibunuh. Bahkan putri Abu Luluah juga dibunuh Ubaidullah. Ubaidullah pun ditangkap, namun belum bisa diadili karena belum ada khalifah.
Setelah Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah, masalah pertama yang diputuskan adalah masalah Ubaidullah. Para sahabat menyarankan Khalifah Utsman agar Ubaidullah dihukum kisos karena telah menghilangkan nyawa dengan cara tidak benar. Akan tetapi Utsman memutuskan lain. Khalifah baru kaum muslimin ini memaafkan Ubaidullah sambil mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, kemarin ayahnya dibunuh, apakah sekarang anaknya juga dibunuh? Masalahnya bukan membunuh atau tidak dibunuh. Para ulama sepakat ada dua hal yang melandasi kenapa Khalifah Utsman memilih memaafkan. Pertama, ada kerancuan dalam benak Ubaidullah bahwa orang-orang yang dibunuh benar-benar pembunuh Umar. Tentu ini tidak benar karena urusan membalas seseorang harus diserahkan pada pengadilan Islam. Yang kedua, bahwa mereka yang dibunuh itu putrinya Abu Lulu'ah, Hurmuzan, Jufaina, sehingga ketika tidak ada ahli waris yang ditanyai, maka ahli warisnya akan berpindah ke negara. Negara saat itu khalifahnya Utsman bin Affan. Utsman punya hak untuk memaafkan. Inilah yang membuat Ubaidullah dibebaskan dari kisos. Abu Lulu'ah telah menjalani takdirnya, mati dengan cara bunuh diri. Cara kematian yang amat paling sangat tercela dan dilarang dalam agama. Di dalam Islam ada 5 hal yang disebut sebagai asasiyat khamsah, 5 hal yang sangat asasi yang dijaga oleh Islam. Nah, di antaranya adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa, menjaga nyawa. Maka apapun yang membahayakan nyawa dengan jalan yang tidak benar dalam Islam akan diharamkan, apapun bentuknya, termasuk bunuh diri. Maka itu bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah bukan merupakan sifat terpuji, dan dalam Islam dia diharamkan, bahkan diancam dengan neraka. Man qatala nafsahu fahuwa finnar, siapa yang membunuh dirinya sendiri maka dia di neraka. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa siapa yang membunuh dirinya sendiri maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka nanti dengan cara dia bunuh diri di dunia. Artinya kalau dia umpamanya bunuh diri dengan cara meminum racun dan pasti sakit sampai kemudian dia mati, maka nanti di neraka dia akan terus melakukan minum racun itu, mati, dia kemudian sakit, kemudian terus begitu sampai seterusnya. Sementara di neraka tidak ada matinya. Kalau mati selesai urusannya. Tapi di neraka sudah tidak ada kematian, kehidupan abadi yang tidak ada kematian. Memang ada kesamaan meninggalnya sosok mulia Umar bin Khattab dan sosok hina Abu Lulu'ah. Keduanya sama-sama meninggal dengan belati yang sama. Namun di akhirat kelak, kedudukan keduanya amat sangat jauh berbeda. Rahimahullah Umar bin Khattab.